dia suka ada benjolan. Menjaga tubuh kalian agar bersih itu mencegah terjadinya ketek gatel pada ketek kita dan menjauhkan kalian dari iritasi maupun jamur dan bakteri lainnya. Jadi kalian harus menjaga benar-benar ketek kalian ya guys. Hai guys, welcome back to YouTube channel. Terima kasih yang udah mengklik video kali ini dan udah mensupport juga dengan bantuan subscribe ke channel ini. Terima kasih banyak. Nah, di video kali ini aku pengen men-sharing sedikit penyebab ketiak gatel. Kenapa sih penyebab ketek gatel? Nah, bagi kalian yang penasaran, tonton terus video kali ini, jangan di skip ya guys. Sebelum masuk ke videonya, aku boleh minta tolong support dulu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya ke all biar kalian tahu kalau aku upload video terbarunya dan kalian juga bisa langsung nonton videoku terbarunya. Dan jangan lupa kalian juga bisa nonton video-video yang lainnya supaya siapa tahu kalian ada yang membutuhkan informasi dari video-videoku. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Akibat dari ketek gatel itu menghilangkan konsentrasi kalian pada saat kalian lagi di luar ataupun bertemu teman maupun yang orang-orang yang di sekitar kalian. Pasti kalian risih karena mengganggu konsentrasi. Tadinya lagi berbicara, lagi ngomong dengan enak, tiba-tiba ada sesuatu yang gatel dan rasanya pengen digaruk, yaitu di bagian ketek. Pertama-tama penyebab ketek-ketek gatel itu umumnya karena umumnya ketek itu bagian lembab dan hangat dan itu sering terjadi perpindahan bakteri. Penyebab selanjutnya itu biasanya kita sendiri kurang bersih dalam membersihkan area ketiak kita. Kira kurang bersih dan akhirnya bakteri datang ke ketek kita dan menyebabkan gatel di bagian ketek. Aku juga udah buat video-videoku sebelumnya bagaimana cara mencabut bulu ketiak dan share sedikit ya, itu pengalaman aku. Dan ada juga penyebab bau ketek itu kenapa, ada juga kalian juga bisa nonton langsung, nanti aku taruh linknya di description box supaya kalian juga bisa nonton. Dan jangan di skip, itu siapa tahu informasi yang bermanfaat jika kalian skip. Aku udah buat beberapa video tentang dunia seputar ketiak, kalian juga bisa langsung nonton di playlist aku, pencet channel aku dan kalian cari ke tab namanya playlist seputar ketiak. Di situ aku udah mengkategorikan seputar ketiak, kalian juga bisa langsung nonton ataupun nanti aku taruh linknya di description box supaya kalian juga bisa langsung nonton videonya dan like juga. Nah, penyebab ketek ketiak gatel itu yang pertama adalah stres. Ya, kenapa dibilang stres? Pada saat stres itu kita misalkan lagi biasa aja gitu, lagi ngomong biasa, tiba-tiba ada hal yang kita takutkan atau hal yang kita cemaskan yang tingkatnya itu berlebihan, jadinya kita menyebabkan stres dan akhirnya hormon yang di dalam tubuh kita itu mengeluarkan dan akhirnya menyebabkan ketek-ketekan gatel gitu. Itu memang pengalaman aku juga ya. Nah, ada kayak event gitu, terus abis itu aku ada melakukan hal yang di luar aku yang gitu kan, tiba-tiba tuh aku stres gitu, aduh gimana nih gitu kan, nggak ada persiapan juga gitu kan. Nah, itu bagian ketek kita tuh gatel guys, kalian tahu sendiri kesini tuh gatel banget, jadinya gimana gitu ya, mau gerak juga nggak bisa. Yang kedua ada kulit eksim. Eksim itu kayak gatel-gatel gitu di bagian area ketiak yang menyebabkan kemerahan di bagian ketiak dan menyebabkan kulit kering dan kemerahan. Aku menyarankan kalian harus ke dokter, periksakan kulit kalian dan diri kalian ke dokter, mencegah hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga itu adalah jamur atau candidiasis, yaitu penyebabnya itu jarang mandi. Nah, bagi teman-teman yang suka menunda ataupun malas mandi itu harus dihilangkan segera, karena kenapa? Kalau kalian nggak mandi itu bakal menyebabkan bakteri muncul di bagian area ketek dan seluruh tubuh. Jadi kalian harus jaga benar-benar kebersihan tubuh kalian gitu kan. Apalagi pada saat ini kan lagi masih ada corona ya kan, kita nggak tahu siapa aja yang kena corona ya kan. Berhati-hatilah gitu dalam membersih diri. Pakai baju ketat itu murah kan, namanya ketat gitu, nggak longgar. Apalagi kalian di cuaca panas itu pasti menyebabkan bakteri dan akhirnya berjamur. Apalagi di cuaca panas yang ruangan aja kadang-kadang kita tuh mengeluarkan keringat, tapi keringatnya yang biasa. Apalagi di bawah cuaca matahari itu panas banget, menterik banget ke kita langsung, dan kita mengeluarkan keringat yang berlebih, sangat-sangat berlebih. Itu harus dihindari perlahan, ruam atau lecet di bagian ketiak kita. Penyebabnya biasanya itu dari cara kita mencukur bulu ketiak ataupun mencabut bulu ketiak. Jadinya kalian harus memilih pisau cukur yang benar-benar steril, harus bersih, nggak boleh karatan apalagi, dan set
gitu, nggak boleh karatan juga. Kalian harus steril bener-bener karena dia bisa menyebabkan lecet di bagian area ketiak kalian, dan kalian akhirnya menyebabkan lecet dan perih. Itu sangat-sangat perih dan merah pastinya. Kalau kalian didiemin aja itu bisa jadi, tanpa diobati ya, itu bisa jadi lebih parah. Nah nih, kalian habis cukur bulu ketiak ataupun cabut pakai pinset, terus kalian luka di bagian area ketiak kalian, dan itu pasti luka, nggak mungkin sehari sembuh dong. Pasti perlu beberapa hari untuk menyembuhkan luka tersebut di bagian ketiak kita. Dan ini paling penting banget, kalian kan pasti setiap hari pakai baju yang berbeda-beda bahannya. Itu juga mempengaruhi karena kena gesekan, luka itu tuh yang ada di bagian ketiak kita tuh kena gesekan dengan baju kita. Harus diobati segera mungkin karena dia akan bergesekan dengan baju ke area ketiak. Itu bisa menyebabkan perih juga loh. Kayak bahan pakaian kita tuh panas ataupun ketat, karena yang ketat-ketat itu bajunya, apalagi di cuaca yang tidak ber-AC ya, atau di luar ruangan itu kan nggak ber-AC ya, AC alam, jadinya itu sangat mempengaruhi keringat berlebih. Dan kalau misalkan kulit kalian ketat, dia tuh nempelnya ke situ-situ aja, bahan panas pakaiannya gak nyerap keringat, itu menyebabkan bakteri ada dan menyebabkan ketek kalian gatel. Hidradenitis suppurativa, benjolan yang tumbuh di area ketiak ataupun pori-pori untuk yang numbuh bulu ketiak itu berupa benjolan ataupun jerawat seperti kayak bisul gitu. Dia dapat hilang, tapi itu pasti awalnya menyebabkan tumbuhnya dia tuh menyebabkan gatel. Karena di ketiak aku juga pernah ada di sebagian sini apa di sini ya gitu, ada yang kayak gitu benjolan gitu, itu gatelnya. Tapi dia bisa hilang sendiri ataupun pecah, tapi harus pakai untuk kulit pokoknya, ataupun didiemin aja. Waktu itu sih aku dicampur ya, kadang-kadang dipakai nih, kadang-kadang enggak, tapi hilang sendiri nantinya. Krim yang khusus gitu ataupun krim yang mencegah gatel. Alergi penggunaan deodoran, bagi kita semua orang berbeda jenis kulitnya masing-masing. Walaupun di bagian ketiak ada yang sensitif, ada yang biasa, ada yang normal. Tipe-tipe jenis kulit yang kita nggak bisa prediksi gitu. Penggunaan deodoran biasanya parfum ataupun lotion yang sering kalian, pokoknya yang berbau wangi, dia itu bisa menyebabkan alergi. Kalau pada saat kalian memakai parfum ataupun lotion ataupun krim, deodoran ataupun apapun yang berupa krim, kalian pada saat kulit kalian gatel di bagian ketiak, aku saranin jangan memakai produk itu lagi, karena takut kedepannya takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kalian disarankan berhenti ataupun mencari produk yang lain yang lebih cocok di kulit kalian, karena itu bakal menyebabkan efek jangka panjang, efek sampingnya yang kita nggak bakal tahu kayak gimana. Jadinya aku saranin berhenti dengan produk itu dan lanjut cari produk yang lain. Karena ada bahan dari deodoran atau lotion atau krim, bahan tertentu yang menyebabkan iritasi pada kulit atau tidak cocokan pada kulit kalian. Adanya bulu ketek di sekitar ketek kalian. Kenapa? Karena ini menurut pandangan aku ya, karena bulu ketek itu rambut, bulu atau rambut seperti rambut. Nah dia tuh bisa pendek dan bisa panjang, dan itu kan namanya ketek ya, ini kan ketek. Terus dia semacam kayak nusuk gitu kan bagian atasnya, bagian atas tangan ini loh, jadinya kayak nusuk gitu. Nah itu bisa menyebabkan gatel juga, tapi tanpa pakai apapun ya, maksudnya nggak pakai produk apapun, karena adanya bulu ketiak jadi menyebabkan gatel pada ketiak kita. Jadinya kalau kalian nggak mau gatel, cara normalnya aja harus dibersihkan area ketiak kita atau dibersihkan dan dijauhkan dari bulu ketiak dengan cara waxing ya, pokoknya yang sudah ada atau sudah menumbuh bulu ketiaknya. Jadi jangan ditunggu panjang ya guys. Mungkin kalau sebagian orang ada yang lupa atau nggak sempet, jadi lebih saranin yang lebih cepet IPL, jangan sampai nunggu panjang ataupun pendek. Yang penting kalau kalian sama lagi bisa, kalian harus membersihkannya supaya tidak mengganggu aktivitas, karena ketek gatel pada saat kalian beraktivitas. Iritasi ya, kenapa iritasi? Karena pada saat kita berkeringat, terutama di bagian tertentu seperti ketiak, leher, kepala, itu pasti berkeringat karena cuaca panas ataupun kalian stres pun juga bisa, dan kalian mengeluarkan keringat yang berlebih atau bergesekan dengan baju yang kalian pakai. Rentan banget yang namanya iritasi pada kulit ketiak kalian. Kalian kan kulit ketiak kita itu sensitif, ada keluhannya pada gatel di area ketiak, dan kalian harus ingat jangan digaruk terlalu kasar, dia harus benar-benar lembut. Jadinya walau gatel kalian harus
secara lembut ataupun pelan, nggak boleh terlalu kasar pada saat menggaruknya karena akan menambah iritasinya pada kulit di ketiak. Karena kenapa iritasi? Umumnya ketek semua orang itu sensitif guys, jadinya kalian mau kayak gimana pun emang sensitif. Dan di bagian tuh ketutup ya, bagian ketutup dan suka mengeluarkan keringat ya, karena ketek nggak sering dibersihin ataupun dicabut ataupun dicukur akan menyebabkan iritasi pada kulit ketek kalian. Jadinya kalian harus rutin membersihkan ketek kalian dengan alat apapun yang bisa menghilangkan bulu ketiak, biang keringat atau miliaria. Akibatnya cuaca panas dan lembab pada ketek dan terjadinya muncul bintik merah dan gatal pada ketek karena kelenjar keringat di ketek kita menyumbat dan akhirnya tidak bisa mengeluarkan keringat pada ketek kita, bakal menjadi biang keringat. Ya pokoknya kebersihan ketiak kita harus dijaga ya. Kebersihan tubuh kurang terjaga itu bisa jadi menyebabkan ketek gatal dan ditambah lagi bau ketek. Itu tadi beberapa penyebab ketek gatal pada ketek kita. Semoga kalian suka dengan videonya. Dan jika kalian merasa video kali ini bermanfaat, langsung aja subscribe channel ini karena subscribe gratis, dan minta tombol like-nya dan komentar selanjutnya next aku akan bikin video apa lagi. Dan jangan lupa follow Instagram aku di saya.owe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys.